Dan saya Nadila Kamila ini dengan NIM 58. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat, teknologi DNA adalah cabang ilmu bioteknologi yang berfokus pada manipulasi dan analisis materi genetik atau DNA untuk berbagai tujuan, termasuk pengobatan, pertanian, industri, dan forensik. Teknologi ini mencangkup teknik seperti rekayasa genetika, cloning, terapi gen, DNA fingerprinting, dan PCR atau polymerase chain reaction. Aplikasi teknologi DNA rekombinan meliputi bidang kesehatan, forensik, dan pertanian. Di kesehatan, teknologi ini digunakan untuk menghasilkan insulin, hormon, dan vaksin. Di forensik, digunakan untuk identifikasi individu melalui DNA fingerprinting seperti PCR dan STR. Di pertanian, dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman transgenik dengan sifat unggul seperti tahan hama, tahan kekeringan, dan nilai gizi yang lebih tinggi. Proses rekayasa genetika membutuhkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah ke-1, ekstraksi asam nukleat DNA atau RNA. Ekstraksi asam nukleat DNA atau RNA merupakan tahapan awal dalam rekayasa genetika. Metode yang andal diperlukan untuk mengisolasi komponen ini dari sel. Proses dimulai dengan merusak sel organisme seperti virus, bakteri atau tumbuhan untuk melepaskan asam nukleat. Melalui beberapa langkah kimia dan biokimia, asam nukleat kemudian diendapkan menjadi pelet DNA atau RNA seperti benang. Langkah 2, cloning gen. Cloning gen terdiri dari beberapa tahap, yaitu pemurnian fragmen DNA, penggabungan ke vektor, propagasi di sel inang, dan seleksi urutan gen yang diinginkan. DNA genomik diekstraksi dari organisme kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi menjadi fragmen kecil agar dapat dimasukkan ke dalam vektor bakteri. Vektor tersebut kemudian dimasukkan ke sel bakteri untuk diperbanyak sehingga menghasilkan banyak salinan. Berdasarkan penanda molekuler dan fenotip yang diinginkan, vektor membawa gen target dipilih dan diisolasi. Enzim restriksi kembali digunakan untuk memastikan gen yang disisipkan telah terkloning dengan benar dan lengkap. Langkah ketiga, desain dan pengemasan gen. Setelah gen dikloning, gen dihubungkan dengan DNA pengatur seperti promotor dan terminator untuk mengontrol ekspresinya dalam sel tanaman. Pengemasan gen juga dapat melibatkan penambahan gen ganda, gen reporter, serta elemen lain seperti intron atau enhancer. Promotor mengatur tingkat dan waktu ekspresi gen, sedangkan gen penanda digunakan untuk menyeleksi sel yang berhasil ditransformasi. Gen reporter seperti GWSA, GFP, atau luciferase membantu mendeteksi ekspresi gen. Setelah dikemas, gen diperbanyak dalam bakteri dan kemudian digunakan untuk transformasi tanaman melalui metode biolistik atau Agrobacterium tumefaciens. Langkah 4, transformasi. Transformasi adalah proses memasukkan gen ke dalam sel tanaman melalui metode biolistik atau Agrobacterium tumefaciens. Pada metode biolistik, DNA yang ditempel pada partikel emas atau tungsten ditembakkan ke sel tanaman hingga masuk ke inti dan menyatu dengan genom, lalu regenerasi menjadi tanaman baru. Pada metode Agrobacterium, bakteri tanah ini digunakan untuk mentransfer gen yang telah dimodifikasi ke dalam sel tanaman sehingga terbentuk tanaman dengan sifat yang diinginkan. Langkah 5, deteksi gen yang disisipkan. Deteksi gen yang disisipkan dilakukan untuk memastikan keberhasilan transformasi dan ekspresi gen pada tanaman transgenik. Metode PCR digunakan untuk mendeteksi keberadaan gen target melalui amplifikasi DNA spesifik. Analisis Southern blot digunakan untuk mengecek integritas, jumlah salinan, dan posisi gen dalam genom. Northern blot digunakan untuk melihat apakah gen ditranskripsikan menjadi mRNA, sedangkan Western blot digunakan untuk memastikan gen menghasilkan protein yang diinginkan. Langkah 6, back crossbreeding jika diperlukan. Back crossbreeding dilakukan untuk menggabungkan sifat transgen dengan varietas unggul agar diperoleh tanaman yang stabil dan sesuai kebutuhan. Proses ini digunakan jika tanaman transgenik belum beradaptasi atau mengalami masalah seperti kemandulan. Tanaman transgenik disilangkan dengan varietas elit untuk menghasilkan keturunan dengan sifat gabungan yang diinginkan. Pengembangan hingga siap komersial dapat memakan waktu 6-15 tahun, dan teknologi ini juga memungkinkan penggabungan beberapa sifat sekaligus seperti tahan hama dan herbisida.
Kesimpulan, teknologi DNA rekombinan adalah teknik bioteknologi untuk memanipulasi gen melalui tahapan seperti ekstraksi DNA, cloning, transformasi, hingga deteksi dan pengembangan sifat stabil. Teknologi ini bermanfaat di bidang kesehatan untuk produksi insulin dan vaksin, di forensik untuk identifikasi DNA, serta di pertanian untuk menghasilkan tanaman transgenik unggul. Dengan demikian, teknologi ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.